Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau sebelumnya kita sudah merayakan perayaan Paskah, tiba saatnya pada minggu pagi ini kita kembali ke dalam pembahasan dari kitab Wahyu yang pada kesempatan hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Surat kepada jemaat Philadelphia. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang telah menyelamatkan kami, menolong kami, Allah yang begitu mengasihi kami, yang menyertai kami, yang mampu menolong setiap kami. Kami bersyukur sebab kami ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan saja, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur dan pada kesempatan pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau fokuskan pikiran hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin dibaharui dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami supaya kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membaca ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dalam pembahasan surat kepada ketujuh jemaat Asia kecil, kita sampai pada bagian jemaat yang ke-6, yaitu jemaat Philadelphia. Nah, kita akan mempelajari latar belakang kota Philadelphia. Ada hal yang menarik di jemaat Philadelphia ini. Ya. Jemaat Philadelphia tergolong jemaat yang baik, ya. Seperti jemaat Smyrna, mereka jemaat yang bebas dari kecaman Tuhan. Ya, mereka mendapatkan pujian dari Tuhan sepenuhnya tanpa adanya teguran dan celaan. Nah, lokasi Philadelphia terletak kira-kira 30 mil sebelah tenggara Sardis dan kira-kira 60 mil sebelah timur Smyrna, dan merupakan kota terkecil, ya. Kota terkecil dari 7 kota yang disebutkan dalam Wahyu 2 sampai 3 ini. Ya. Kota Philadelphia merupakan kota terkecil di antara ke-7 kota yang disebutkan dalam Wahyu pasal 2 sampai dan 3 ini. Tetapi walaupun kecil, tetapi mereka jemaat yang bebas dari kecaman Tuhan. Ya.
termasuk golongan jemaat yang baik. Ya, sama seperti jemaat Smyrna yang bebas dari kecaman teguran Tuhan, ya, tetapi hanya mendapatkan pujian. Nah, kota Philadelphia ini didirikan pada tahun 140 sebelum Masehi oleh Attalus II, ya, yang sangat mengasihi saudaranya Eumenes. Karena itu, ia dikenal, kota Philadelphia ini dikenal sebagai, Raja Attalus II ini dikenal sebagai Philadelphos. Nah, kata Philadelphos berasal dari dua kata Yunani, yaitu Philea yang berarti kasih persaudaraan dan Adelphos yang berarti saudara. Nah, sehingga Philadelphos ini artinya adalah orang yang sangat mengasihi saudaranya. Nah, karena Kaisar Attalus II ini dikenal sebagai Philadelphos, maka kota yang didirikannya itu dinamai Philadelphia, yang dalam bahasa Indonesia adalah Philadelphia. Kalau bahasa aslinya adalah Philadelphia, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah Philadelphia. Kota ini masih ada sampai sekarang, yakni disebut kota Alaşehir di negara Turki. Nah, letak kota ini sangat strategis. Letak kota Philadelphia ini sangat strategis, yaitu di sepanjang jalan raya perdagangan yang terkenal yang menghubungkan timur, yaitu Asia, dan barat, yaitu Eropa. Kota ini didirikan dengan niat menjadikannya sebagai sebuah pusat penyebaran budaya dan bahasa Yunani di Misia, Lydia, dan Frigia yang berbatasan langsung dengan kota Philadelphia. Nah, walaupun kota yang kecil, tetapi lokasi kota ini sangat strategis, ya, berada di sepanjang jalan raya perdagangan yang terkenal. Nah, dengan niatan menjadikan sebagai pusat penyebaran budaya dan bahasa Yunani. Nah, karena tujuan ini, maka gerbang kota Philadelphia tetap dan selalu terbuka, sehingga memungkinkan penduduk Misia, Lydia, dan Frigia berinteraksi dengan penduduk Philadelphia. Dengan demikian budaya Yunani khususnya, bahasa Yunani dikenal luas dan tujuan ini pun berhasil. Pada tahun 19 Masehi, seluruh penduduk Lydia sudah melupakan bahasa asli mereka dan menggunakan bahasa Yunani. Nah, tujuan didirikannya kota ini oleh Kaisar Attalus II berhasil. Di tahun 19 Masehi, bahasa Yunani dipakai oleh negara kota-kota yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, karena pintu kota Philadelphia selalu terbuka, maka kota ini dikenal dengan kota yang pintunya terbuka. Ucapan Tuhan Yesus di ayat yang ke-8 dari Wahyu 3 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ucapan Yesus, "Aku telah membuka pintu bagimu," sangat dipahami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jemaat Philadelphia ketika itu, diartikan secara aktif menyebarkan Injil Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Aku telah membuka pintu bagimu," dari latar belakang kota ini yang pintunya selalu terbuka, dapat dipahami dengan jelas oleh jemaat Philadelphia ketika itu bahwa inilah kesempatan dan jalan yang sudah Tuhan buka untuk mereka aktif menyebarkan Injil Yesus Kristus. Nah, selain itu, Philadelphia juga dikelilingi oleh gunung berapi dan dikenal sebagai tanah terbakar. Ya, abu gunung berapi yang jatuh di Philadelphia membuat tanahnya sangatlah subur. Dan itu juga dipenuhi oleh kebun anggur dan terkenal dengan anggur dan minumannya. Tetapi aktivitas gunung berapi menyebabkan kota ini kerap ditimpa gempa bumi. Sehingga banyak penduduknya seringkali lari keluar dari kota demi keselamatan mereka.
ada di lokasi yang sangat strategis, tetapi juga ternyata merupakan daerah yang rawan gempa karena ada dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, gempa yang hebat pernah menghancurkan kota ini pada 17 Masehi. Orang-orang Philadelphia selalu mengingat hari itu dan menyebutnya dengan sebutan Horatopeirasmos atau hari pencobaan. Kemudian kota ini dibangun kembali dengan bantuan finansial dari Kaisar Tiberius dan membebaskan penduduk kota ini dari pajak. Oleh sebab itu, untuk menghormati Kaisar Tiberius yang telah membangun kembali kota Philadelphia karena sempat hancur akibat gempa bumi yang hebat pada 17 Masehi, maka nama kota ini diubah. Kota Philadelphia ini berubah nama menjadi Neo Caesarea atau kota kaisar baru untuk menghormati raja kaisar yang baru yang membangun kota ini, yaitu Kaisar Tiberius. Nah, tetapi nama ini hanya bertahan sampai 25 sampai 30 tahun saja. Karena setelah itu Kaisar Vespasianus berkuasa. Nah, kemudian kota ini berganti kembali. Nama kota ini berganti kembali menjadi Flavia. Sesuai dengan nama lengkap sang kaisar, yaitu Titus Flavia Sabinus Vespasianus. Nah, dalam bukunya Ramsey bukunya yang berjudul The Letters to the Seven Churches, ia meringkas karakteristik kota Philadelphia sebagai berikut. Yang pertama, kota ini adalah kota misionaris karena pintunya selalu terbuka. Ya, ada di sepanjang jalur perdagangan yang strategis. Karena pintu terbuka dan penyebaran Injil pun menjadi sangat efektif. Ada banyak orang yang lalu lalang di kota ini. Nah, yang kedua, penduduknya selalu ketakutan akan malapetaka atau yang disebut hari pencobaan karena dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Ya, hampir sering kali selalu ada getaran-getaran, goncangan-goncangan kecil yang menggoncangkan kota ini. Dan di 17 Masehi ada goncangan hebat, gempa bumi yang hebat yang pada akhirnya menghancurkan, meluluh lantah kota Philadelphia. Yang ketiga, banyak penduduknya tinggal di luar kota. Ya karena rawan gempa ini tadi, sehingga penduduknya banyak yang tinggal di luar kota. Ini karakteristik ketiga dari kota Philadelphia. Yang keempat, kota ini mengambil nama baru berdasarkan nama kaisar yang memerintah. Ya, tadi Philadelphia, kemudian ketika dibangun kembali oleh Tiberius, Kaisar Tiberius, maka berganti Neo Caesarea. Dan yang ketiga kalinya diperintah oleh Titus, sehingga mengganti namanya, nama kota ini menjadi Flavia. Nah, selain jemaat Smyrna, ya, jemaat Philadelphia ini menjadi model kesetiaan kepada Yesus Kristus. Yesus memuji ketabahan mereka dan tidak mengucapkan kata-kata teguran sama sekali. Karena jemaat ini tetap setia kepada Tuhan Yesus selama berabad-abad, bahkan saat agama Islam mendominasi wilayah itu. Dari ketujuh jemaat di provinsi Asia ini, hanya jemaat Philadelphia yang merentang selama berabad-abad. Ya, sampai saat ini masih ada jemaat ortodoks di sana. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gelar Yesus Kristus dari bagian kedua dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah,
Gelar Yesus Kristus yang pertama adalah yang kudus, yang benar. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di sini Yesus memperkenalkan diri sebagai yang kudus, yang benar. Dalam perjanjian lama, istilah yang kudus sering dipakai untuk menunjuk kepada Allah. Di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Nah, yang kudus ini merujuk kepada Allah. Yesaya 8 ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Tuhan semesta alam ini menuju kepada Allah, sehingga yang kudus ini adalah Allah. Kepadanya harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Karena itu jika Yesus menyebut dirinya adalah yang kudus, berarti dia adalah Allah. Jadi meskipun orang lain, banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi sungguh benar Alkitab sendiri membuktikan, menyatakan bahwa Yesus adalah yang kudus, yang benar. Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, sungguh-sungguh Allah. Gelar Yesus Kristus yang kedua dari ayat ini adalah yang memegang kunci Daud. Masih di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Di situ yang saya beri tanda merah, yang memegang kunci Daud. Kalimat ini dikutip dari Yesaya 22 ayat yang ke-22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kembali kita baca di ayat yang tadi, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini paralel dengan apa yang tertulis di dalam Yesaya 22 ayat yang ke-22. Ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud. Nah, ayat ini mengisahkan tentang Elyakim menggantikan Sebna untuk menerima otoritas dan kekuasaan untuk memerintah atas rumah Daud. Sebagai pengurus istana, Elyakim berkuasa mengizinkan atau melarang orang masuk menghadap raja. Nah, tanda kuasa itulah kunci rumah Daud. Sehingga Yesus yang memegang kunci Daud, sang pemegang kunci Daud, memiliki hak dan kuasa untuk mengizinkan atau melarang orang masuk ke kerajaan surga. Ini merupakan penghiburan bagi jemaat Philadelphia ketika itu yang dikucilkan dari rumah ibadat Yahudi, ya, yang menerima kecaman, ancaman, perlawanan dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Firman Tuhan ini menjadi penghiburan secara sendiri bagi mereka bahwa Allah, Yesus yang dia sembah, memiliki hak dan kuasa untuk mengizinkan dan melarang orang masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga ada jaminan pasti, ada kepastian untuk orang-orang percaya masuk di dalam kerajaan surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Ya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, hitungan ketiga mulai 2, 3. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian yang ketiga dari pembahasan kita adalah pujian Tuhan terhadap jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pujian Tuhan terhadap jemaat Philadelphia adalah ketaatan jemaat Tuhan ini terhadap firman Tuhan dan kesetiaan terhadap nama Tuhan serta memperkenalkan nama Tuhan. Ya. Ini artinya tidak menyangkal nama Tuhan, artinya adalah setia terhadap Tuhan serta tidak hanya cukup setia, serta memperkenalkan nama Tuhan. Itulah arti menyangkal, tidak menyangkal namaku. Ya. Pujian Tuhan kepada jemaat Philadelphia terhadap ketaatan jemaat Tuhan akan firman Tuhan dan juga kesetiaan mereka. Ya. Tuhan tahu, saya beri tanda merah. Aku tahu, Tuhan tahu segala hal yang dihadapi jemaatnya. Tuhan tahu kondisi jemaatnya. Tuhan bukanlah Tuhan yang menutup mata. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan jemaatnya. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan juga umat manusia kemudian meninggalkan begitu saja. Bukan, tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk kondisi apapun, segala macam hal apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, oleh orang-orang percaya. Tuhan tahu. Ya. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dari latar belakang kota ini, kota Philadelphia dikenal dengan kota dengan pintu terbuka yang memiliki tujuan untuk menyebarkan kebudayaan atau bahasa Yunani. Maka dengan latar belakang demikian, Yesus telah membukakan pintu bagi penyebaran Injil, sebagaimana pintu kota Philadelphia terbuka untuk penyebaran kebudayaan Yunani. Yesus tahu pekerjaan jemaatnya yang secara aktif mengabarkan Injil, meskipun mendapatkan perlawanan sedemikian rupa. Tetapi Tuhan tahu jerih lelah mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa ini menunjukkan kepada jumlah mereka. Ya, mereka termasuk minoritas. Dan juga keberadaan mereka yang dinilai tidak penting dan tidak bernilai di mata orang Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di sana. Tetapi secara khusus orang-orang Yahudi di sana menganggap orang Kristen atau orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan menjadi orang Kristen dianggap tidak penting, tidak bernilai. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi di sana telah memusuhi dan menindas orang Kristen. Orang-orang Yahudi tidak hanya menolak Tuhan Yesus, tetapi juga pengikut Yesus. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen tidak lagi diterima dalam sinagoge setelah bait suci dan Yerusalem dihancurkan
pada 70 Masehi. Sejak abad pertengahan pertama, orang Yahudi menyebut kekristenan sebagai sekte orang Nasrani. Kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu dianggap sekte atau ajaran sesat, termasuk agama sesat, gitu ya, oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka semena-mena menindas, menganiaya, memfitnah orang-orang Kristen, ya, supaya tentara Romawi menyiksa orang-orang Romawi, ketika itu menyiksa orang Kristen. Itu karena fitnahan orang-orang Yahudi. Dengan menolak Tuhan Yesus dan jemaatnya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya iblislah Tuhan mereka. Iblislah Tuhan orang-orang Yahudi. Wahyu 3 ayat yang ke-9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ketaatan dan kesetiaan jemaat Philadelphia kepada Tuhan meskipun menghadapi tekanan serta perlawanan dari orang Yahudi dan non-Yahudi, inilah yang membuat Tuhan memuji dan memberkati mereka. Bapak saudara, meskipun kita termasuk kelompok minoritas dan mungkin kita mendapatkan kecaman, fitnahan, tekanan, perlawanan dari orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat akan firman Tuhan. Maka kita akan menerima pujian, penghormatan dari Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita. Bagian yang keempat yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita adalah janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia, yang juga secara universal janji Tuhan kepada jemaat Tuhan secara universal, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Janji Tuhan untuk melindungi umatnya bukanlah dengan menghalau atau memindahkan mereka dari masa pencobaan. Bukan diartikan demikian. Tuhan melindungi kita itu bukan berarti Tuhan menghalau pencobaan, masa kesukaran, masa pencobaan. Bukan berarti kita itu dipindahkan dari masa pencobaan, bukan. Tetapi arti Tuhan melindungi kita adalah Tuhan memelihara dan memampukan kita pada masa pencobaan. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Hitungan ketiga mulai 2-3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, ini di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15, Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau, Allah, mengambil mereka dari dunia, ya, di mana penuh kesengsaraan, banyak hal-hal yang dapat mencobai orang-orang percaya. Bukan untuk mengambil orang percaya dari dunia, tetapi untuk melindungi
orang percaya daripada yang jahat. Bukan berarti perlindungan Tuhan itu kita dikeluarkan daripada masa kesulitan. Tetapi Tuhan memelihara kita. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10 dikatakan juga, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Masa pencobaan menghampiri semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Tetapi bagi orang-orang percaya, Tuhan berjanji akan melindungi seperti biji matanya. Biji mata itu merupakan bagian tubuh luar yang paling rentan, bukan? Kalau terkena bulu mata saja kita rasanya sudah tidak nyaman, pengen segera mengambil. Karena debu sedikit aja kita sudah langsung otomatis mengedipkan mata sehingga dilumasi, dilindungi lagi, dibersihkan. Bahkan mungkin sebelum terkena sesuatu kita refleks untuk melindungi mata kita. Sehingga demikian artinya ketika Tuhan melindungi kita, menjaga kita sebagai biji matanya, artinya Tuhan benar-benar melindungi kita, benar-benar memelihara kita, menjaga kita yang rentan. Ya. Albert Barnes pernah mengartikan kalimat "aku melindungi engkau dari hari pencobaan" dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 ini. Albert Barnes pernah mengartikan demikian. Berarti aku akan menjaga engkau sehingga engkau tidak tenggelam di bawah pencobaan-pencobaan yang akan menjadi pencobaan yang hebat untuk banyak orang. Ini tidak berarti bahwa mereka akan benar-benar dijauhkan dari segala macam bencana, tetapi bahwa mereka akan dijaga dari cobaan untuk murtad di dalam bencana itu. Ia akan memberi mereka kasih karunia untuk bertahan di bawah pencobaan-pencobaan dengan suatu semangat Kristen dan sedemikian rupa sehingga keselamatan mereka tidak terancam. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, Tuhan tidak berjanji kita akan dilalukan dari pencobaan, segala macam kesulitan. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji kalau Tuhan menopang kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 Tuhan juga berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan melindungi berarti hati kita itu dikuatkan. Sehingga kita tetap teguh kepada Tuhan. Berikutnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, menarik di sini, selain Tuhan berjanji akan melindungi jemaat Philadelphia, Tuhan juga menginginkan jemaatnya, jemaat Philadelphia ini, memegang apa yang ada pada mereka. Nah, apa yang ada pada mereka? Apa yang ada pada jemaat Philadelphia?
Yang ada pada mereka adalah ketaatan terhadap firman Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah puji terhadap mereka. Itulah harta rohani yang patut mereka jaga. Jika Tuhan menjanjikan kepada jemaat Smyrna mahkota kehidupan, yang kita sudah dengarkan khotbahnya pada beberapa minggu yang lalu di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Menarik di sini secara khusus, jemaat Philadelphia telah memiliki mahkota yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sekali lagi saya bacakan di dalam Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Menarik di sini berarti jemaat Philadelphia itu telah memiliki mahkota. Berbeda dengan jemaat Smyrna yang Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Tetapi di sini di Philadelphia jemaat Tuhan telah memiliki mahkota yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Mereka memiliki mahkota apa? Mahkota seorang pemenang. Memegang apa yang ada berarti melanjutkan kesetiaan mereka sampai pada akhirnya. Dan dengan itu menjadi pemenang. Wahyu 3 ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru atau tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Soko guru di sini adalah tiang, ya. Dan dikatakan akan jemaat Philadelphia yang menang, yang tetap memiliki mahkota itu, dikatakan akan dijadikan tiang di dalam bait suci Allah dan tidak akan keluar lagi dari situ. Tiang merupakan sebuah ornamen sekaligus penyangga dalam suatu bangunan. Nah, berarti tiang ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu bangunan. Setiap bangunan selalu dan pasti memiliki tiang. Sehingga tiang ini merupakan bagian yang penting yang tak terpisahkan dari suatu bangunan. Siapa yang menang berarti dikenal dan diakui oleh Tuhan dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tiang di dalam bait suci Allahku berarti adalah dikenal dan diakui oleh Tuhan dan tetap ada dalam hadirat Tuhan, menjadi bagian di dalam hadirat Tuhan. Bait suci adalah simbol dari hadirat Tuhan. Sehingga siapa yang menang berarti dikenal dan diakui oleh Tuhan dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Pada bagian yang selanjutnya, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Nah, kita dapat melihat seperti ini. Pada zaman dahulu, ada kebiasaan memberi cap kepada seorang budak dengan isi inisial pemilik budak itu untuk menunjukkan kepemilikan budak itu. Nah, seperti ini. Jadi ada besi panjang yang terukir atau membentuk inisial dari pemilik budak. Jadi besi itu dipanaskan, kemudian ditancapkan ke bagian tubuh dari budak itu,
Sehingga menunjukkan budak yang ada tandanya ini adalah milik dari inisial pemiliknya yang sudah dicap di dalam di bagian tubuh budak itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan padanya akan dituliskan nama Allah, nama kota Allah. Ini berarti maka orang-orang yang menang akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Puji Tuhan, betapa bahagianya kita sebagai orang percaya yang menjadi milik Allah, yang begitu mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang menang akan menjadi milik Allah seutuhnya, yang akan tinggal bersama-sama Allah, menjadi warga kerajaan surga dan menjadi orang-orang yang dihargai dalam kerajaan surga. Jadi biarlah teladan jemaat Philadelphia ini dapat menghibur serta menguatkan kita untuk kita tetap taat kepada perintah Tuhan dan setia kepada Tuhan, serta terus menyatakan nama Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan, pengabaran Injil. Maka kita tetap setia, taat, kerjakan itu. Nyatakan nama Tuhan di hadapan banyak orang. Jangan malu. Ya. Sehingga kita boleh disebut sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, yang berhak menjadi milik Allah seutuhnya dan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termaterai di dalam setiap hati kami, menghiburkan kami, menguatkan kami,
yang mungkin saat ini kami sedang menghadapi masa-masa kesulitan di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, menghiburkan kami bahwa kami harus dan akan tetap setia kepada Tuhan dan taat untuk menuruti setiap perintah-Mu Tuhan. Taat akan firman-Mu dan setia untuk menyatakan nama-Mu di hadapan banyak orang. Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, Yesus, Allah yang benar, Allah yang sungguh Allah. Sebab itu kami mau terus setia kepada-Mu Tuhan. Meskipun banyak orang yang mungkin mengecam keyakinan kepercayaan kami kepada-Mu, tetapi kami secara sadar meyakini dengan penuh pengertian kami bahwa kami menyembah Engkau, Yesus, Allah yang benar. Tuhan, biarlah kami terus mempercayai janji-Mu kepada kami bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, menjagai kami, menopang kami, Tuhan. Dan biarlah kami terus dan akan menjadi orang-orang yang menang, yang berhak untuk menjadi milik kepunyaan Allah dan sebagai warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melaksanakan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.